Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data bisnis kimia farma untuk tahun 2020 hingga 2023. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana data digunakan untuk mengevaluasi performa bisnis kimia farma, serta bagaimana insight yang diperoleh dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perkenalkan saya Anastasia Vela, mahasiswa farmasi semester 4 di Institut Teknologi Bandung. Saat ini saya sedang menjalani internship sebagai Big Data Analyst di mana saya terlibat dalam pemrosesan, visualisasi, dan interpretasi data untuk menghasilkan insight yang bermakna. Saya memiliki keahlian dalam menggunakan Google Locker Studio, SQL, dan Python untuk menganalisis tren serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, dengan latar belakang di bidang farmasi, saya memiliki kemampuan analitis yang kuat serta pengalaman dalam manajemen data. Saya juga aktif dalam berorganisasi dengan pengalaman dalam manajemen hubungan anggota dan keterlibatan dalam berbagai kepanitiaan acara. Saya selalu bersemangat untuk mempelajari teknologi baru, meningkatkan keterampilan analitis, serta berkontribusi dalam proyek inovatif berbasis data. Berikutnya mengenai perusahaan kimia farma. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 dengan nama NV Chemicalian Handel Radchem Co. Pada tahun 1958, perusahaan ini dinasionalisasi dan bergabung menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Lalu pada tahun 1971, statusnya diubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tahun 2001, Kimia Farma menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 2020, 90,025% sahamnya dialihkan ke PT Bio Farma Persero sebagai bagian dari holding BUMN Farmasi. Perusahaan ini menjadikan Kimia Farma sebagai perusahaan dengan layanan kesehatan terintegrasi, mencakup manufaktur farmasi, riset, distribusi, retail farmasi, laboratorium klinik, dan layanan kesehatan. Dengan visi menjadi perusahaan healthcare pilihan utama, Kimia Farma terus berinovasi dan berkolaborasi dalam membangun kesehatan dan ketahanan nasional melalui program BUMN untuk Indonesia. Selanjutnya merupakan proyek portofolio yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Sebagai seorang Big Data Analytics intern di Kimia Farma, proyek ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan memanfaatkan BigQuery dan Google Locker Studio. Proyek ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu pengolahan data dan analisis kinerja bisnis. Data yang tersedia dalam proyek ini terdapat 4 dataset utama yang harus diimpor ke BigQuery. Yang pertama ada final transaction, itu tuh berisi data transaksi pelanggan. Inventory, berisi informasi stok produk di cabang kimia farma. Kantor cabang berisi daftar cabang beserta informasi lokasinya. Dan produk itu berisi daftar produk beserta harga dan detail lainnya. Pada proyek satu ini, diminta untuk membuat tabel analisa berdasarkan hasil agregasi dari keempat tabel yang sudah diimpor sebelumnya. Slide berikutnya adalah kolom-kolom yang mandatory pada tabel tersebut. Yang pertama ada kode ID transaksi, kemudian ada tanggal transaksi dilakukan, kode ID cabang kimia farma, nama cabang kimia farma, kota cabang kimia farma, provinsi cabang kimia farma, penilaian konsumen terhadap cabang kimia farma, nama customer yang melakukan transaksi, kode produk obat, nama obat, harga obat, persentase diskon yang diberikan pada obat, kemudian ada persentase laba yang seharusnya diterima dari obat dengan ketentuan yang ada dalam slide. Kemudian ada harga setelah diskon, keuntungan yang diperoleh kimia farma, dan penilaian konsumen terhadap transaksi yang dilakukan. Untuk mempermudah pemantauan performa bisnis, data yang telah diproses dalam BigQuery perlu divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif di Google Locker Studio. Pada proyek 2 ini diminta untuk membuat sebuah dashboard berisi analisis kerja
Kimia Farma tahun 2020 hingga 2023 di Google Looker Studio. Dashboard ini dibuat berdasarkan tabel analisis yang telah dibuat sebelumnya pada BigQuery, sehingga perlu menghubungkan tabel tersebut ke Google Looker Studio. Mendesain dashboard interaktifnya itu ada elemen sebagai berikut, yaitu ada judul dashboard, summary dashboard, filter control, snapshot data, perbandingan pendapatan kimia farma dari tahun ke tahun, top 10 total transaksi cabang provinsi, top 10 net sales cabang provinsi, top 5 cabang dengan rating tertinggi namun rating transaksi terendah, Indonesia Geomap untuk total profit masing-masing provinsi, dan analisis lainnya. Pertama-tama, importing data to BigQuery. Jadi pertama itu saya mendownload dataset terlebih dahulu. Berikut adalah sumber dataset yang bisa di-download dan dimasukkan ke dalam BigQuery. Kemudian, upload dataset ke BigQuery dengan cara pertama, kita masuk ke console cloud google.com, kemudian create new project, dan di sini saya beri nama Rakamin KF Analytics, kemudian klik add pada kolom Explorer, kemudian pilih local file, lalu pilih select file, dan klik browse, kemudian pilih dataset yang sudah di-download. Kemudian membuat dataset terlebih dahulu dengan saya membuat namanya dataset underscore kimia farma. Kemudian mengisi nama tabel. Nama tabelnya itu merupakan nama dari dataset. Pada bagian skema, centang auto detect dan kemudian create table. Oke. Selanjutnya, tabel analisa di BigQuery diambil berdasarkan hasil agregasi dari keempat dataset utama sebelumnya. Tabel analisa yang dihasilkan berisi informasi lengkap tentang transaksi, produk, lokasi cabang, hingga laba bersih yang diperoleh. Tabel analisa ini memberikan insight mendalam tentang kinerja bisnis kimia farma, termasuk pola transaksi, profitabilitas, dan tingkat kepuasan pelanggan. Data ini akan digunakan lebih lanjut dalam pembuatan dashboard untuk analisis visual. Untuk sheets-nya bisa dilihat di ujung kanan bawah. Nah, kemudian masuk ke BigQuery syntax. Pada bagian itu merupakan query yang saya buat, yaitu pertama membuat create or replace table yang digunakan untuk membuat atau menggantikan tabel baru dengan nama kf underscore analysis di dalam dataset underscore kimia farma. Tabel ini tuh dibuat berdasarkan data dari tabel final transaction dengan tambahan beberapa perhitungan dan join ke tabel lain. Selanjutnya, saya memilih berbagai kolom dari tabel final transaction atau disingkat FT, dan tabel dari kantor cabang disingkat KC, dan tabel produk disingkat P. Kemudian dilakukan perhitungan nilai net sales, yaitu harga setelah dikurangi diskon, berdasarkan persentase diskon yang diberikan pada transaksi tersebut. Perhitungan itu dilakukan dengan rumus net sales sama dengan price dalam kurung price dikali discount percentage dibagi 100. Selain itu, terdapat perhitungan persentase gross laba yang ditentukan berdasarkan rentang harga produk. Jika harga produk berada dalam rentang tertentu, maka akan diberikan persentase laba yang berbeda. Sebagai contoh, di dalam case when yang ada yang bisa dilihat di dalam slide ini. Selanjutnya, perhitungan ini itu dilakukan dengan menggunakan perintah case when yang dapat dilihat tadi. Setelah mendapat persentase laba, nilai net profit dihitung berdasarkan laba yang ditentukan. Terakhir, tabel yang dibuat ini mengambil data dari final transaction dan menghubungkannya dengan dua tabel lainnya, yaitu kantor cabang, dan untuk mendapatkan informasi cabang berdasarkan branch ID, serta produk untuk mendapatkan informasi produk berdasarkan produk ID. Kedua hubungan ini dilakukan menggunakan live join, sehingga semua data dari final transaction tetap dipertahankan, meskipun tidak ada data yang cocok dari tabel kantor atau produk. Dengan adanya tabel
analysis ini, analisis lebih lanjut dapat dilakukan, termasuk memahami transaksi berdasarkan cabang, produk, dan profitabilitas dari setiap transaksi. Berikut adalah hasil dashboard performance analytics yang telah saya buat di Google Looker Studio. Dashboard ini tuh menampilkan analisis performa bisnis kimia farma selama periode 2020 hingga 2023. Berdasarkan berbagai metrik utama seperti transaksi, profit, profit bersih, kemudian penjualan bersih, jumlah pelanggan, jumlah produk, dan rating transaksi. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di dashboardnya di sebelah kanan bawah. Dan untuk provinsi, city, branch, pilih rentang tanggal ini bisa dipilih menggunakan drop down list. Oke. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bagian yang dalam dashboard tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Peta distribusi profit di Indonesia. Peta ini tuh menunjukkan distribusi profit kimia farma di berbagai provinsi di Indonesia. Warna yang digunakan menunjukkan tingkat total profit yang diperoleh di masing-masing wilayah. Provinsi yang berwarna biru memiliki total profit tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Sementara provinsi dengan warna oranye memiliki profit yang lebih rendah. Dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan warna biru merupakan kontributor utama dalam profit perusahaan, sedangkan provinsi lainnya masih memiliki peluang untuk peningkatan kinerja. Selanjutnya summary data. Bagian ini menyajikan 6 metrik utama yang memberikan gambaran umum tentang kinerja bisnis. Pertama, ada total transaksi sebanyak 672,5 ribu transaksi menunjukkan seberapa besar aktivitas jual beli yang terjadi. Kemudian ada net profit sebanyak 98,5 miliar sebagai keuntungan bersih perusahaan selama periode tersebut. Kemudian ada net sales sebanyak 347 miliar sebagai total pendapatan bersih dari penjualan produk. Kemudian ada jumlah pelanggan sebanyak 264,6 ribu pelanggan, menunjukkan basis pelanggan kimia farma. Kemudian ada jumlah produk sebanyak 150 produk yang tersedia dalam transaksi. Dan yang terakhir ada rating rata-rata transaksi yaitu sebesar 4,4 yang menunjukkan kepuasan pelanggan terhadap layanan dan produk yang diberikan. Selanjutnya perbandingan profit kimia farma dari tahun ke tahun. Grafik garis ini menunjukkan tren keuntungan bersih atau net profit dari tahun 2020 hingga 2023. Terlihat bahwa profit mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian meningkat kembali di tahun 2022, dan sedikit menurun lagi pada tahun 2023. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan strategi bisnis, kondisi ekonomi, atau faktor eksternal lainnya. Kemudian ada provinsi dengan transaksi tertinggi. Grafik batang ini menunjukkan 10 provinsi dengan jumlah transaksi tertinggi, dengan Jawa Barat sebagai pemimpin dengan 198,7 ribu transaksi, disusul oleh Sumatera Utara sebesar 48,2 ribu, dan Jawa Tengah sebesar 46,5 ribu. Hal ini menandakan bahwa permintaan produk kimia farma di provinsi tersebut sangat tinggi. Kemudian provinsi dengan penjualan tertinggi. Bagian ini memperlihatkan provinsi dengan penjualan bersih tertinggi dengan Jawa Barat kembali menduduki posisi pertama dengan 102,5 miliar, diikuti oleh Sumatera Utara 24,8 miliar dan Jawa Tengah 24 miliar. Angka ini menunjukkan kontribusi besar dari provinsi-provinsi tersebut dalam pendapatan perusahaan. Kemudian ada cabang dengan rating tertinggi tetapi transaksi rendah. Tabel ini menampilkan 5 cabang yang memiliki rating tinggi dari pelanggan, yaitu 5 paling tingginya, tetapi memiliki rating transaksi terendah, yaitu 3. Cabang-cabang ini berada di Papua, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelanggan puas dengan layanan, jumlah transaksi yang terjadi masih tergolong rendah, yang bisa disebabkan oleh faktor seperti lokasi, daya beli masyarakat, atau persaingan dengan apotek lain. Kemudian ada produk terlaris berdasarkan transaksi.
Diagram pie ini menunjukkan kategori produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Produk dengan penjualan tertinggi adalah Psycholeptics Drug sebanyak sebesar 20,1%, diikuti oleh Anxiolytic Drugs sebesar 15,9%, kemudian obat untuk penyakit pernafasan sebanyak 13,7%, serta analgesik dan antipiretik sebesar 27%. Informasi ini membantu perusahaan untuk memahami pola konsumsi pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemasaran serta pengelolaan stok produk. Demikian presentasi saya mengenai Performance Analytics Kimia Farma tahun 2020 hingga 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.